Hai hai, selamat pagi teman-teman. Kali ini aku mau ngajakin kalian lihat-lihat kebunku ya. Sudah lama gak buat YouTube tuh. Aku lagi tanam-tanam nih teman-teman, memperbanyak tanaman macam-macam. Ini aku lagi tanam mantang kuning ya teman-teman. Alhamdulillah tumbuh subur. Nah sekarang tuh aku lagi mulai mau bibit-bibitin lagi sayur-sayuran ya. Ada sawi, ada pokcoy, dan lain-lain. Terus juga ini kemarin aku udah pindah tanam tanaman labu kuning ya, labu madu. Mudah-mudahan nanti cepat berbuah sehingga bisa berbagi dan semai-semai bibit-bibit yang lain teman-teman. Alhamdulillah ini pohon anggurku juga sudah mulai bagus ya, daunnya sudah mulai banyak lagi karena ini dipindah tanam ya teman-teman, pindah tanam dari rumah lama ke sini, jadi agak terganggu sebentar pertumbuhannya, tapi alhamdulillah. Yuk kita lihat yang lain ya. Nah ini teman-teman, aku lagi bibitin sorghum ya teman-teman. Sorghum ini pengganti nasi teman-teman. Ini aku ada bibitin sorghum putih, merah, dan hitam. Itu kegunaannya tiap-tiap sorghum berbeda-beda ya. Semoga tumbuh dengan baik. Update tanaman tomat aku, alhamdulillah nih teman-teman, sudah menampakkan bakal-bakal buahnya. Barokallah. Senengnya itu tanam kalau sudah berbuah gini, seneng ya teman-teman. Ayo teman-teman yang belum tanam-tanam, semangat. Kita buat rumah kita jadi kulkas alami. Kalau untuk oyong nih teman-teman, aku alhamdulillah sudah mandiri oyong nih untuk bikin sayur bening ya teman-teman. Sudah bisa banget buat keluarga sendiri. Aku juga mulai membibitkan tanaman cabai ya teman-teman. Nah ini perbanyakan seledriku nih teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak lagi seledrinya. Ini tidak aku bibitkan dari ini ya, tapi bukan dari biji, tapi dari tunasan airnya. Dan ini sudah ada yang tua dan sudah mulai berbunga. Nah insya Allah kita sudah mulai punya bibit seledri. Ini tanaman-tanaman bawangku. Cuman ya itu kendalanya teman-teman, di sini itu banyak siput ya, karena rumahku ini dikelilingi oleh sawah. Jadinya siputnya banyak sehingga rawan untuk seperti ini nih. Ini paprikaku hilang daunnya nih teman-teman. Gitu. Ini jadi harus diselamatkan sebelum terlambat. Yang ini sudah terlambat nih teman-teman. Tanaman bawang-bawang merahku sudah mulai tunas semua yang baru tanam, dan ini aku coba tanam bawang putih nih teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai tunas. Semoga hidup dan berbuah. Kalau dia nanti menghasilkan umbi, tambah semangat lagi kita tanamnya yang banyak. Tanaman daun bawang, alhamdulillah, dan okraku yang selalu menghasilkan, tiap hari panen okra. Jadi sudah bisa mandiri okra ya. Ini tanaman kembang kol aku nih teman-teman. Barakallah. Alhamdulillah. Itu selalu aja ada yang menghasilkan ya. Kalau kita punya kebun itu seperti itu teman-teman. Nah ini bibit anakan kembang kol ya. Jadi setiap hari itu tanaman tuh harus diliatin sehingga kita tahu pertumbuhannya terganggu atau tidak. Ini banyak ya. Ini ada yang 1 pot 3, ini harus dipindahkan segera biar dia bisa cepat berbunga. Nah ini sepertinya sudah mau berbunga nih teman-teman.
Walaupun batangnya cuman kecil gini, tapi insya Allah dia berbunga. Alhamdulillah sudah mandiri kembang kol. Dan yang lain-lain nih, ada pepaya, nangka yang selalu saja berbuah. Alhamdulillah. Ini sudah bisa berbagi ya teman-teman, ke saudara, teman, tetangga. Alhamdulillah, dan selalu saja ada buahnya. Aku mau ngajakin kalian juga lihat-lihat tanaman-tanaman aku. Ini aku perbanyak tanaman terong lagi ya teman-teman. Terong. Ini terong hijau dan terong ungu. Dan aku juga memperbanyak tanaman singkong teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya teman-teman, ke depannya itu apakah dunia ini aman-aman saja untuk kita, atau kita susah mendapatkan tanaman pokok. Nah, ini ada ini teman-teman, pepaya kampung ya teman-teman, sepertinya, karena ini tumbuh liar. Wallahu alam ini bibitnya pepaya apa, tapi yang jelas bukan California. Aku juga perbanyak tanaman kembang tolang. Nah, ini bayam-bayaman juga. Dan seperti ini ya, rawan sekali untuk dimakan sama serangga. Tapi emang kayak gitu resikonya kalau berkebun organik, itu kita wajib berbagi dengan serangga. Ini tanaman-tanaman markisa aku yang belum sempat dibikinin rambatan ya teman-teman, karena Pak Su selalu sibuk. Aku juga bibitin ini teman-teman di rice bed, cabai merah lagi yang langsung aku tanam di tanah aja. Terus ada di sini ya, sudah aku sebarin bibit kangkung ya teman-teman. Kangkung semoga bisa tumbuh dengan baik, karena ini tanahnya sudah sempat aku olah dulu ya, biar lebih subur. Alhamdulillah, singkong-singkongku tuh sudah sebentar lagi panen ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan yang amazing, aku tuh punya pohon pisang. Ini pisang emas ya. Ini dalam berapa rumpun ini sudah ada 3 yang berbuah ya. Yang ini sudah duluan, yang ini menyusul, dan yang ini baru akan keluar ininya teman-teman, jantung pisangnya. Masya Allah, alhamdulillah, jadi kita bisa mandiri pisang nih teman-teman. Lagi pepaya, yang selalu ada ya, tersedia. Alhamdulillah. Aku juga perbanyak ini ya teman-teman. Nah, ini nih samping rumah aku nih teman-teman. Aku perbanyak tanaman tales. Tales ini juga untuk ketahanan pangan ya teman-teman. Jadi bisa kita gunakan sebagai pengganti nasi ke depannya. Ini juga ada umbi-umbian, mantang kuning ya teman-teman. Masih ada tales-talesan. Nah, kalau aku menumpuk daun-daun kering ini ya di sini, satu sebagai humus dan satu sebagai tempat penyerapan air.
karena rumah yang dikelilingi sawah itu lebih lembab ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya itu menyebabkan tanah ini jadi subur karena kandungan airnya tersedia. Ini yang tanaman katukku ya teman-teman. Alhamdulillah semakin banyak. Ini kemarin aja udah disayur nih separuh nih teman-teman. Aku punya pohon kelengkeng juga ya. Pohon kelengkeng yang sebenarnya sudah pernah berbuah, cuman ini mungkin karena aku kurang perhatian dulunya ya. Jadi masih belum ada buahnya lagi. Ini masih ada talas-talasan juga. Dan di antara talas-talas ini aku taruh katuk-katuk juga ya teman-teman. Jadi katuk tuh bisa hidup juga di tempat-tempat yang teduh. Nah, di teras belakang aku ini yang belum jadi, aku juga mulai bibitin cabai nih. Cabai merah keriting. Dan ini pohon yang lama ya teman-teman. Ini sepertinya sudah tua, tapi aku ganti media tanahnya, lalu aku pruning karena dia masih ada bakal-bakal bunganya nih teman-teman. Jadi kalau mau dibuang sayang sekali. Semoga bisa menghasilkan lagi. Ini kembang-kembang kol aku yang aku pindah ke sini untuk menghindari hama. Siput ya teman-teman. Nah ini kembang kol yang sudah dipanen ya, sudah dipanen. Kita tinggalkan beberapa daunnya, lalu insya Allah akan tumbuh tunas-tunas air nih. Nah inilah yang akan jadi bibit kita untuk tanaman kol kita berikutnya, kembang kol. Jadi jangan cepet-cepet dibuang ya teman-teman, biar kita bisa mandiri bibit. Alhamdulillah aku sudah setahunan ini tidak beli bibit kembang kol lagi, dan semuanya itu dari tunasan air. Aku juga punya jambu Jamaika. Ini tanaman-tanaman aku ya. Alhamdulillah. Jadi kita judulnya tur keliling rumah nih teman-teman. Semoga teman-teman bisa terinspirasi ya. Jadi kalau punya tanah yang luas itu jangan hanya dikosongin atau ditimbun dengan paping ya teman-teman, karena sayang betul. Tanah itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan tanam-tanaman yang bisa membantu kita untuk menyediakan bahan pangan di rumah. Jadi kita nggak selalu harus beli ya teman-teman. Selain menghemat, kita bisa juga menanam apa yang kita inginkan. Seperti ini, di antara tanaman-tanaman hiasku aku tanemin katuk nih teman-teman. Jadi katuk itu bisa tumbuh di sela-sela aja ya, nggak mesti dia punya media khusus. Nah, mataharinya sudah mulai terik ya teman-teman. Alhamdulillah. Semoga bisa menginspirasi. Ayo semangat berkebun. Insya Allah kita akan bisa mandiri pangan. Oke teman-teman, see you in the next video. Semoga menginspirasi.
Bye.